warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 17 ingin mempresentasikan mata kuliah nutraceutical. Yang pertama dibahas adalah melatonin, yaitu hormon neutrotik dengan gugus antioksidan idolamina yang disintesis oleh kelenjar pineal yang terletak di dalam otak dari senyawa asam amino triptofan. Next, dosis rekomendasi untuk melatonin yaitu berkisar sekitar 0,3 sampai 25 mg per hari. Next, sumber bahan melatonin. Ada dua. Yang pertama yaitu hewan, kelenjar pineal sapi, dan yang kedua tumbuhan, yaitu daun eceng gondok, biji kenari, temulawak, dan biji bunga matahari. Next, ekstraksi. Ekstraksi yang pertama untuk hewan yaitu ekstraksi encer dari kelenjar pineal daging sapi yang dihilangkan lemaknya. Yang kedua, ekstraksi untuk tumbuhan yaitu ekstraksi dan dikuantifikasi dalam biji, akar, daun, dan jaringan batang tumbuhan. Adapun teknis analisis senyawa. Yang pertama, radioimmunoassay. Yang kedua, gas chromatografi mass spectrometry. Yang ketiga, high pressure liquid chromatography. Dan yang terakhir, high pressure liquid chromatography mass spectrometry. Next, level keamanan atau GRAS notice. Pada tingkat keamanan, melatonin masuk dalam kategori aman, dikarenakan dapat bekerja seperti hormon yang dikeluarkan oleh tubuh. Namun, dalam penggunaan melatonin sebaiknya mengikuti dosis yang telah dianjurkan, yaitu berkisar 2-4 gram per hari. Next, data toksisitas atau LD50 melatonin oral tikus kurang dari 3.200 mg per kilogram, sedangkan mencit 1.250 mg per kilogram. Data toksisitas LD50 melatonin intraperitoneal tikus yaitu 1.131 mg per kilogram, sedangkan mencit 1.375 mg per kilogram. Data toksisitas atau LD50 melatonin subkutan tikus kurang dari 1.600 mg per kilogram, sedangkan mencit kurang dari 1.600 mg per kilogram. Next, profil metabolisme dan bioavailabilitas. Yang pertama ada physiological atau endogen level, yaitu 10-50 Pg per mililiter plasma pagi sampai malam. Yang kedua ada dietary level, yaitu minimal. Dan yang ketiga nama metabolit, yaitu hidroksimelatonin. Next, data-data outcome uji klinik, yaitu 0,5 sampai 6 mg melatonin meningkatkan kualitas tidur lebih awal pada penderita insomnia pada usia lanjut tertentu. Data tidak cukup untuk menyetel ulang akrofase sirkadian. 8 dari 10 percobaan menunjukkan pengurangan gejala jet lag. Efisiensi pasar pada hewan coba dari vokal cerebral ischemia. Beberapa bukti untuk efisiensi dalam mengobati sindrom fase tidur yang tertunda. Sedikit bukti yang menunjukkan bahwa melatonin efektif pada insomnia primer. Tidak ada bukti kemanjuran dalam mengobati gangguan tidur. Pengurangan waktu onset tidur, peningkatan efisiensi tidur, dan peningkatan total durasi tidur. Penurunan resiko kematian dalam 1 tahun terlepas dari jenis kankernya. Next, efek samping yang dilaporkan, yaitu mencakup pengekangan fungsi reproduksi, menunda waktu pubertas dan pengaruhnya pada status sirkadian janin dan neonat dan perkembangan di masa depan, gangguan tidur dan kegembiraan setelah bangun tidur dan sebelum tidur. Efek samping dengan penggunaan kontrasepsi terhadap melatonin mencakup perdarahan dan sakit kepala yang tidak normal. Tetapi yang menarik,
Tidak ada dampak pada tidur yang dilaporkan. Next, bentuk sediaan di pasaran ada dua. Yang pertama, tablet, dan yang kedua, pil. Next, profil farmakokinetik, yaitu melatonin dengan cepat dimetabolisme oleh hati. Dengan lebih dari 85% diekspresikan sebagai 6-sulfadoksimelatonin dalam urin. Dosis rendah antara 0,1 dan 0,3 mg menghasilkan konsentrasi serum yang mirip dengan biasanya, fisiologis, puncak waktu malam, tetapi dosis antara 1 dan 5 mg menghasilkan konsentrasi serum hingga 100 kali lebih tinggi dari konsentrasi biasanya. Next, profil farmakokinetik. Yang pertama, Cmax berkisar dari 72,1 10 ml per jam 0,02 mg intravena sampai 101,163 pg per mililiter 100 mg oral. Yang kedua, Tmax berkisar antara 15 2 mg dan 210 menit 10 mg. Yang ketiga, T1/2 berkisar dari 28 0,005 mg intravena sampai 126 menit 4 mg oral. Dan yang terakhir ada AUC berkisar antara 5400 0,005 mg intravena dan 6,56 kali 10 pg per mililiter dikali menit 1 mg oral. Data sinergis melatonin dengan obat atau nutrasetika lain. Yang pertama ada melatonin 12,5 mg per kilogram telah terbukti bekerja secara sinergis monoamin oksidase MAOA inhibitor. Adapun contoh melatonin dengan obat atau nutra lain ada Clogrin 2,5 mg per kilogram dan Moclobemid 50 mg per kilogram, tetapi tidak inhibitor MAOB. Yang kedua, ada antioksi dan banyak digunakan dalam produk topikal untuk mengurangi tanda-tanda penuaan pada kulit dan bekerja menggabungkan asam glikolat dengan tokoferol dan melatonin, menunjukkan tingkat sinergi yang tinggi secara in vitro, baik dalam sistem liposom, biomimetik atau dalam homogenat kulit manusia. Next, interaksi menguntungkan antara melatonin dengan obat atau nutrasetika lain ada dua obat. Obat yang pertama ada retinoid acid, indikasi antitumor. Bentuk reaksi jika dikombinasikan dengan melatonin maka efek sebagai antitumor jauh lebih aktif. Sedangkan obat yang kedua ada cisplatin, indikasi anti kanker. Bentuk reaksi jika dikombinasikan melatonin 20 mg per hari dapat memberikan efek memperpanjang kelangsungan hidup dan meningkatkan kualitas hidup pasien. Next, produk kombinasi melatonin. Yang pertama, vitamin C dikombinasi dengan melatonin biasanya digunakan untuk skincare, sedangkan astaxanthin dikombinasi dengan melatonin biasa digunakan untuk antioksidan. Adapun daftar pustaka dari kelompok kami, sekian yang dapat kami presentasikan pada hari ini. Saya mewakili teman-teman yang lain mengucapkan terima kasih atas perhatiannya dan kurang lebihnya kami memohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.